Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Semua datang dengan penuh sukacita. Yang datang dengan penuh sukacita boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kalau kami boleh datang ke tempat ini Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kami serahkan ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Haleluya, amin. Sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang dengan segala hormat dan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, ada mujizat terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh berada di tempat yang terbaik yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini.
Dan kami siap untuk melayani Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan telah siapkan sesuatu yang baru Tuhan, melalui firman yang akan disampaikan oleh hambanya Tuhan. Ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan melalui hambanya. Bahkan hal-hal yang baru yang tidak kami ketahui sebelumnya Tuhan, Tuhan akan singkapkan melalui hambanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya setiap daripada kami, tidak ada satupun pribadi yang terlewatkan Tuhan. Kami akan mendapat berkat daripada Tuhan. Dan kami juga percaya setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, ada urapan Tuhan turun atas kami semua. Tuhan persiapan, kuduskan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Worship leader juga mendapat urapan khusus Tuhan daripada Tuhan. Sehingga bisa membawa hadirat Allah hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, percepat langkah mereka untuk bisa tiba sampai dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Saya percaya kita semua datang dengan rendah hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, kita sembah Tuhan. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu dengan kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sama-sama pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini.
rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan dengan lembut. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulihkan kami, haleluya. Kami mau lebih mengasihi-Mu. Kami mau Tuhan, kami mau dipulihkan. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, harta kami yang paling berharga. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kekuatan kami Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada yang lain kami sembah, tiada yang lain kami puji, tiada yang lain kami rindukan, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Namamu ditinggikan, namamu dibesarkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulihkan kami, layakan kami, sucikan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Hanya Engkau Tuhan yang kami ingini Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu.
pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Lagi satu kali, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
syukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersukacita. Kita mau datang pada Tuhan dengan sorak-sorai menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Semua masih bersukacita? Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai. Pada Tuhan dengan sorak-sorai, yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Datang pada Tuhan, pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban, mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih menaikkan pujian hari yang terindah ketika kita menjumpai Yesus. Siapa yang merasa atau mengalami hari yang terindah itu saat kita jumpa Yesus? Amin. Dan saya percaya hari ini pun adalah menjadi hari yang terindah karena kita jumpa dengan Yesus. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan
ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Musik saja. Haleluya. Haleluya, kita penuh dengan sukacita karena hari yang terindah saat kita jumpa dengan Yesus. Mari kita mau kenal Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang terindah. Haleluya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi katakan, hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tentu hati kita semua rindu untuk diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu dekat untuk mendengar suara Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Mengenal-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan kerinduan. Haleluya. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Mengenal-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling
Kita bangkit berdiri. Mengenalmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mengenalmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang paling berharga, paling terutama, yang kami layak untuk sembah dan tinggikan. Tidak ada pribadi lain selain Engkau Yesus Tuhan kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Biarlah hidup kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu, dan kami mampu melakukan seturut kehendak-Mu. Karena dalam hidup kami, satu kerinduan kami adalah hidup kami senantiasa mampu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan-Mu atas kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan firman. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Shalom, Pak Yangke, Bu Yanti, dan seluruh pekerja di tempat ini. Semua agama mengajarkan begini, yang penting hidup itu berbuat baik. Semua agama mengajarkan seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan tidak cukup berbuat baik. Kenapa? Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar akan membawa kebaikan. Karena itu saudara kasih Tuhan, kita diminta untuk hidup bukan cuma sekedar baik, tetapi benar. Kita tidak bisa merasa paling benar, apalagi hidup di dalam pembenaran. Kalau kita hidup dalam pembenaran, kita tidak akan belajar untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dan juga jangan membela kebenaran, tapi hidupilah kebenaran. Waktu saudara hidup di dalam kebenaran dan saudara disalahkan, difitnah, disalah mengerti, kebenaran itu yang sanggup membela saudara. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Hanya Dia yang berani berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mau meningkat lagi, bukan cuma sekedar kebenaran saja ya, tetapi hidup kudus. Mungkin gak kira-kira di tengah godaan yang semakin kuat, di tengah berita yang begitu mudah didengar. Kalau dulu saudaraku informasi lambat, sekarang tidak perlu nunggu dunia dalam berita, medsos lebih cepat. Dan semua itu mempengaruhi cara kita berespon, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita bereaksi. Tetapi kita mau lihat firman Tuhan, bisa diklik saudaraku ayatnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tidak mudah saudaraku. Manusia punya kecenderungan, saya mau damai, saya mau dekat kalau dia cocok sama saya. Ya, kalau saya tiap ngomong dibantah, tiap ini ada aja komennya negatif. Ya, kita seringkali kurang suka. Tapi Alkitab berkata berusahalah. Kata berusahalah ini artinya tidak gampang, tidak mudah, tetapi diusahakan. Dan kejarlah kekudusan. Saudaraku bayangkan, kalau kejarlah uang gak perlu disuruh, udah pinter saudaraku.
Ya kan? Kejarlah karir, kejarlah mimpi, kejarlah posisi jabatan, itu mudah. Tapi kejarlah kekudusan. Menurut saya mustahil. Bukan sukar lagi, mustahil. Tapi kok Tuhan suruh? Nah inilah bedanya. Kalau Tuhan suruh, Tuhan perintahkan sesuatu yang menurut ukuran pikiran manusia mustahil. Dia akan mampukan kita melalui satu hal namanya kasih karunia. Grace, kalau dalam bahasa Inggris. Dia berikan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan karena layaknya kita menerima, tetapi karena kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Sehingga mengejar kekudusan yang menurut kita tidak mampu, tidak mungkin atau mustahil, dimampukan kalau kita mengandalkan kasih karunia. Ya, the grace of God. Kalau saudara tidak tinggal di dalam kasih karunia, sulit. Dan kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Next. Terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya, perhatikan kata supaya itu artinya ada maksud dan tujuannya. Supaya, ya artinya motivasinya apa, tujuannya apa, ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ya, duri dalam daging ini satu penderitaan yang sangat menyakitkan, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudaraku kasih Tuhan, setiap orang pasti punya masalah. Ada duri dalam daging. Sakitnya beda-beda. Ada yang agak sakit, ada yang lumayan sakit, ada yang sakit sekali. Tetapi setiap orang Tuhan izinkan ada duri di dalam daging dalam hidupnya. Saudara jangan berpikir hamba Tuhan hidupnya lempeng-lempeng aja, gampang semua. Setiap orang, ya. Gak usah jauh-jauh saudaraku, jangan dalam urusan bisnis, urusan pelayanan saja. Satu hari saya melayanin ke daerah Bukit, di daerah kawasan Dreamland, pas ada upacara Bali. Jadi banyak orang, kendaraan tidak boleh, hanya orang yang bergerak, ya, seperti pawai gitulah. Saya dari rumah lihat lewat GPS, nggak ada macet. Tapi setelah saya jalan memasuki daerah situ ternyata macet parah. Jadi GPS tidak bisa melihat arak-arakan. Kalau mobil macet dia bisa baca. Ya kan? Kalau mobil macet, mogok, bisa kuning, bisa merah, dia bisa baca. Tapi kalau pawai, arak-arakan manusia, GPS tidak bisa baca, dilihatnya lancar-lancar saja. Setelah saya masuk sana, ditutup pecalang, bilang putar sana, putar, masuk gang sana, putar, masuk gang sana, putar. Sementara ini jam ibadah sudah semakin dekat, sudah agak terlambat, saudaraku kasih Tuhan. Lalu kemudian, wah ini enggak ada pilihan lain, saya harus parkir di sebuah kafe dekat situ, di gang situ. Dan saya kontak gembalanya, saya bilang minta dijemput karena mobil tidak memungkinkan untuk sampai ke gereja. Ya, saya bilang dijemput jangan pakai mobil, ya sama juga bohong karena mobil saya nggak bisa jalan, jemput pakai motor. Jemputlah saya pakai motor.
Motor saya sekarang kan tinggi-tinggi, joknya saudaraku. Kaki saya nggak berani naik. Takut sobek nanti celana saya. Ya. Jadi waduh ini gimana ini? Ya, akhirnya saya suruh yang jemput itu keluar dulu dari motor di standar, baru saya dari depan mundur sampai ke pelayanan. Pelayanan saja ada kendala. Ya, tapi tetaplah percaya. Tuhan tetap siapkan jalan keluar. Sepanjang kita tahu bahwa ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, apalagi di dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam studi saudara, dalam karir saudara, hambatan ada bermacam-macam cara. Mungkin kita berpikir kenapa ya kok hidup ini ada aja masalah, kok nggak dibikin lancar aja. Ya, bikin semua lancar, semua tidak ada kendala, semua sehat. Termasuk waktu saya 2022 saya Tuhan vonis dokter vonis saya ngalamin kanker ganas 2022 Oktober. Saya sempat berpikir, saya sudah melayani Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Tetapi saya tahu satu hal, tidak ada rencana yang buruk atas hidup kita. Amin saudaraku, sekalipun menurut ukuran manusia kita mengalami hal yang bukan buruk lagi, amat sangat berbahaya. Dan saya tidak berani disuntik, buru-buru operasi. Tetapi cinta saya pada istri lebih besar daripada rasa takut saya terhadap jarum suntik. Sehingga saya putuskan untuk berangkat ke Jakarta dan kemudian saya artinya gini loh saudara, kalau saudara punya masalah, takut dan khawatir saudara lebih besar, itu artinya cinta saudara kepada Tuhan perlu dipertanyakan. Kalau saudara cinta kepada Tuhan, persoalan apapun, tetap saudara percaya Tuhan tidak akan izin lebih daripada kemampuan kita untuk memikulnya. Sekarang pertanyaannya, untuk apa duri dalam daging atau penderitaan Tuhan izinkan dalam hidup kita? Next, ini yang pertama saudaraku. Kenapa? Problem Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita tidak sombong. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, yang di bawah ini seperti yang kita baca tadi, tapi ini dari bahasa Indonesia sehari-hari. Makanya saya kasih bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Mungkin saudara berkata begini, Pak, itu sombong kalau orang yang di atas, Pak. Yang hartanya banyak, jabatannya. Saya mau katakan sombong itu bisa terjadi pada semua orang. Pak, saya nggak punya apa-apa yang mesti saya sombongkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kesombongan itu bukan karena dia kaya dan jabatannya tinggi. Kalau kaya itu kan orang sering sebut flexing. Tetapi orang nggak punya apa-apa bisa sombong. Bukan siapa-siapa bisa sombong. Contoh, Pak, saya gini-gini gak pernah minta makan sama dia, sombong gitu. Biar saya gak punya apa-apa Pak, saya gak pernah minta makan sama, itu sombong. Amin, saudara kasih Tuhan. Ya, bahkan memamerkan bahwa kita rendah hati, itu semua sebuah kesombongan. Saya gak seperti orang Pak, pengen dipuji Pak. Saudaraku kasih Tuhan, lakukan mengalir saja. Dan saya percaya orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengangkat dan meninggikan. Amin saudaraku, ya, termasuk buat saya. Kan firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Artinya apapun kondisi kita tetap belajar bahwa kita jangan sampai menjadi sombong di hadapan Tuhan. Ya, apalagi ngajarin Tuhan. Kesombongan itu macam-macam. Contoh sederhana saudara. Dalam hidupan sederhana. Ngantri. Makanya di sekolah, saya punya sekolah, salah satu pelajarannya adalah belajar ngantri. Karena orang merasa kadang-kadang ingin didahulukan, ingin diprioritaskan.
ya, nggak siap padahal dia datangnya terlambat, tapi pengen dilayani dulu, belajar ngantri. Nah saudara kasih Tuhan, dalam hidup sehari-hari banyak hal yang kita diizinkan Tuhan untuk melatih kita supaya kita tidak menjadi sombong. Bahkan kadang-kadang kita ngajarin Tuhan. Tuhan mestinya Tuhan lakukan step pertama begini, setelah selesai step 2 begini, step 3 itu begini Tuhan, kan semua lancar Tuhan. Kok kayaknya kendala, ada masalah, seringkali tanpa sadar kita ngajarin Tuhan. Ada sebuah cerita, seorang petani semangka, saudara tahu semangka? Satu hari setelah dia merawat, membersihkan kebun semangkanya, dan dia capek, dia duduk di sebatang pohon kenari. Dia duduk menyandar di batang pohon kenari dan dia melihat perbandingan buah kenari dari pohon yang besar dengan semangka, buahnya besar, pohonnya lemah sampai buahnya harus tergeletak. Dia bilang gini dalam hatinya, Tuhan ternyata gak pinter ya, tidak proporsional. Pohonnya besar, buahnya kecil. Kenari itu. Semangka, pohonnya lemah, buahnya besar sampai-sampai buahnya harus tergeletak di tanah. Saking lemahnya. Kalau saya jadi Tuhan, saya tukar tempatnya. Sementara berpikir begitu, sebutir kenari jatuh tepat di atas kepalanya. Dan dia baru sadar seandainya benar semangka yang ada di atas dan nimpa kepalanya. Itu artinya seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak enak untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini tidak ada hal yang bisa kita sombongkan. Pengalaman kita, mungkin latar belakang pendidikan kita, mungkin koneksi kita, jabatan kita, jam terbang kita, apapun juga. Kalau hari ini ada, semua karena kebaikan dan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa kita jadikan sesuatu yang membuat wah hidup saya aman lah, hari depan saya aman lah karena saya sudah banyak tabungan, saya punya investasi. Mari saudaraku, biarlah kita merasa hari depan kita penuh pengharapan karena hidup kita melekat kepada Tuhan. Ya, saudaraku. Hal yang kedua, next. Kenapa duri dalam daging diizinkan Tuhan? Hal yang kedua adalah saudara kasih Tuhan, supaya kita belajar menyadari tidak semua doa dijawab tepat seperti mau kita. Supaya kita belajar menyadari bahwa Tuhan tidak menjawab tepat seperti mau kita. Ya, saudara kasih Tuhan. Ini doanya sama seperti Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dengan kata lain, karena sakitnya duri dalam daging yang merupakan penderitaan yang dialami oleh Paulus, dia berdoa supaya duri itu dicabut, supaya dia tidak lagi merasa sakit. Tapi seperti Tuhan Yesus, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Doa yang kedua persis sama. Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Doa yang ketiga persis sama. Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cuma ujungnya kita perlu belajar. Biarlah bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Itu artinya kita menyadari kita boleh minta. Tetapi apa yang terjadi, apa yang kita terima tidak persis dengan apa yang saudara dan saya minta, ya. Mungkin next bisa ya sekali lagi. Ini yang paling ideal, harapan kita, saudara, ya. Wah sudah dibuka semua, ya udahlah, nggak apa-apa, ya. Permintaan kita yang paling kita harapkan, waktu kita minta Tuhan jawab persis, ya. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan jawab jawaban yang kedua tidak, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita.
Banyak kali waktu kita minta A, lalu Tuhan berikan B, kita merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita berdoa supaya saya diterima bekerja di sebuah perusahaan. Saya sudah apply, kemudian tidak diterima. Lalu kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab, didengar oleh Tuhan. Saya mau katakan kalau jawaban Tuhan berbeda dengan permintaan kita, Tuhan tetap menjawab. Bukankah Yesus bilang kalau Bapa cawani lalu daripadaku, tetap naik ke kayu salib. Tidak dibatalkan proses penyaliban. Saudaraku kasih Tuhan, saya percaya kalau kita belajar dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar, percayalah saudaraku, apa yang terjadi tetap kita belajar untuk berani berkata, Tuhan aku tahu meskipun apa yang Tuhan jawab lewat doaku tidak seperti yang aku minta, tetapi aku tahu, aku cuma tahu yang baik, yang terbaik hanya Tuhan yang tahu. Amin saudaraku, ya. Ini loh saudaraku, seorang juara dunia, apapun cabang olahraganya, apakah tinju, apakah sepak bola, apapun juga, seorang juara dunia artinya tidak ada orang lain atau penantang lain yang mampu mengalahkan dia. Karena juara dunia, kalau dia bisa dikalahkan oleh penantangnya, dia sudah mantan juara dunia. Tetapi seorang juara dunia pun tetap perlu coach, ya, perlu pendampingan, pelatih. Padahal pelatihnya belum tentu bisa mengalahkan dia. Kalau pelatihnya bisa mengalahkan dia, pelatihnya menjadi penantang, merebut kemenangan atau kejuaraan. Artinya apa? Hidup saudara yang rasanya sudah segala sesuatu, saudara tahu, tetap butuh. Kenapa setiap orang itu tidak tahu tentang blind spotnya, titik butanya. Ya, saudara naik mobil, kok nggak cukup sih spion yang di tengah, yang di dalam aja? Kok perlu ada yang di kiri kanan di luar? Karena spion dalam ini cuma bisa lihat ke belakang, tetapi di kiri kanan dia tidak mampu untuk melihatnya. Nah begitu juga dengan hidup saudara dan saya, meskipun pengalaman, meskipun mungkin saudara pendidikan tinggi apapun juga, tetap ada titik buta, blind spot, sehingga tetap kita perlu minta Tuhan koreksi hidup saya. Yang rasanya sudah benar, yang rasanya sudah sesuai, tetap minta tuntunan Tuhan. Dan karena itu ketika ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, saudara kasih Tuhan, kita akan bisa tetap percaya. Banyak orang bilang gini, Pak hidup itu kan proses Pak. Renungkan kata-kata. Hidup itu adalah sebuah proses. Kalau menurut saudara proses itu butuh waktu enggak? Proses itu butuh waktu. Berapa lama proses itu waktunya? Bukan tergantung Tuhan, tergantung saudara dan saya. Kalau masalah itu yang diizinkan Tuhan karena dosa, jangan berharap pembalikan keadaan terjadi sebelum saudara bertobat. Jadi cepat lambatnya sebuah proses tergantung bagaimana kita meresponi proses yang terjadi. Kalau itu karena dosa, ya bertobat. Akui semua di hadapan Tuhan karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Kalau karena dosa. Tapi kalau itu ujian, saudara harus berpikir, aku sedang diuji, aku harus lulus, tetapi dengan kekuatanku yang terbatas aku tidak mungkin bisa ngatasi, tetapi bersama dengan Tuhan pasti aku bisa. Kalau karena ujian, tetapi kalau itu karena serangan iblis, saingan bisnis ingin menjatuhkan saudara dengan kuasa kegelapan, saudara tahu ini serangan iblis, saudara tidak bisa dengan kekuatan, harus mendekat kepada Allah. Jadi saudaraku, kita ini Tuhan sendiri bilang kamu seperti domba di tengah serigala. Artinya tidak bisa tidak, tetap andalkan Tuhan. Minta hidup kita dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Jadi kalau ya saudara yang punya usaha, punya bisnis, punya apa, baru masuk toko, masuk kantor, berdoalah untuk tempat itu.
Karena kita tidak tahu serangan kuasa kegelapan apapun dan terutama dia menyerang hati kita. Ya, saudara kasih Tuhan. Proses. Kalau proses itu berjalan harus ada perubahan. Katakan bersama saya perubahan. Ya, tiap hari saudara masak nasi, sebetulnya kurang pas ya masak nasi. Masak beras ya, tetapi sudah salah kaprah jadi masak nasi ya. Oke lah saudara nangkep maksud saya. Ya, saudara cuci beras, masukkan ke dalam rice cooker, pencet tombolnya, dan kira-kira setengah jam kemudian saudara lihat kok tetap beras. Itu artinya beras itu belum diproses. Loh ini toh sudah pencetannya udah, rupanya kabelnya lupa dicolokin. Jadi saudaraku, saudara boleh bilang proses pun kalau saudara tidak terhubung selalu dengan Tuhan, proses itu tidak berubah apa-apa. Mau setengah jam, mau 1 hari, mau seminggu, mau sebulan ya tetap saudara bilang ya ini namanya proses. Harus tetap terhubung dengan, nah waktu sudah terhubung listriknya, sumber dayanya, beras itu tidak boleh tetap keras. Dia harus menjadi lembut sehingga bisa dimakan dan dikonsumsi. Artinya lewat proses hati kita harusnya makin lembut di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Kalau saudara tetap mengeraskan hati artinya proses belum berjalan dengan baik. Dan itu yang akan membuat duri dalam daging itu tetap menyakitkan di dalam hidup kita. Nah saudaraku kasih Tuhan, cepat lambatnya proses tergantung bagaimana kita cepat lambatnya kita berubah untuk apa? Mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Tunggu. Pekerjaan paling membosankan adalah tunggu. Yaitu kita seringkali tunggu. Tuhan memulihkan keadaan kita, mencabut duri dalam daging kita, sementara Tuhan menunggu kita. Kapan kita berubah untuk siap menerima pemulihan. Jadi kalau saudara lihat di situ terjadi proses tunggu dan menunggu antara Tuhan dan saudara. Nah saudara kasih Tuhan, saya tetap percaya bahwa proses itu seringkali menyakitkan, proses itu tidak enak, tapi percayalah itu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara. Nah sekarang pertanyaannya, mengejar kekudusan itu mustahil, itu sukar, itu enggak mungkin, gimana mungkin, kita kan belum di sorga, masih nginjak bumi, masih berketemu dengan orang yang bermacam-macam, masih ada orang yang berusaha nipu kita, ketemu orang yang berusaha jahat dengan kita, lalu gimana caranya? Yang ketiga, next, ya, jadi yang ketiga saudara kasih Tuhan, Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu yang disebut dengan kasih karunia itu. Ya, jadi kasih karunia itu saudara kasih Tuhan, coba diklik sekali lagi supaya definisinya lebih jelas. Ya, ya, jadi kasih karunia adalah kuasa dan kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita bukan karena kita layak tetapi karena kasih. Yang seringkali disebut dengan grace. Kalau saudara membiarkan kasih karunia itu terjadi dalam hidup saudara, saya percaya yang tidak mungkin, yang mustahil, Tuhan akan berikan kepada saudara. Sehingga saudara, gini loh saudara, sederhananya gini, mengucap syukurlah dalam segala perkara, gampang gak? Gak gampang. Kalau keadaan sehat, banyak duit, usaha lancar, semuanya rumah tangga oke, saudara gampang bersyukur. Tapi waktu ada masalah, apalagi baru kena tipu orang. Ngomong-ngomong kena tipu orang, hati-hati hari-hari ini dengan pinjol. Amin. Ya, kan seringkali saudara ngasih Tuhan, saya termasuk kadang-kadang disuka butuh dana cepat. Saudaraku, tidak ada shortcut di dalam berkat Tuhan. Butuh waktu, butuh kerja, butuh hidup di dalam firman. Yang mengerti bisa katakan amin. Ya, tidak ada shortcut, tidak ada instan. Memang manusia itu suruh nunggu itu paling berat.
Makanya pengusaha ngerti, semuanya serba instan, mie instan, air instan, semua instan. Tapi berkat Tuhan gak ada yang instan. Semua lewat proses. Nah waktu diproses tidak bisa tidak andalkan adalah kasih karunia Tuhan. Ya saudaraku, kasih karunia Tuhan. Tidak gampang saudaraku ngasih Tuhan. Ya, waktu saudara ngalami keadaan enak, nyaman, sesuai harapan, gampang bersyukur. Tapi waktu saudara mengalami keadaan yang tidak enak, tapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala perkara. Gak gampang. Gak gampang. Kenapa? Loh, alasan apa saya bersyukur? Saya baru ditipu orang, keuangan saya sudah, kondisi bisnis saya hampir bangkrut, kontrakan mau habis, anak mau kuliah, dalam keadaan tertekan, saya harus bersyukur. Alasannya di mana? Tapi kalau saudara ngerti, waktu saudara bersyukur, mulut saudara membesarkan Tuhan, iman saudara bangkit, dan saudara akan melihat persoalan yang berat dan sulit akan menjadi ringan. Kenapa? Karena saudara membesarkan Tuhan. Tapi kalau orang bersungut-sungut, membesarkan persoalan dan mengecilkan Tuhan. Cerita kemana-mana. Waktu saya sakit saya nggak mau cerita kemana-mana, termasuk kepada para pendeta dan sebagainya. Ke jemaat saya juga enggak. Karena saya tahu begini loh, kecenderungan manusia ketika punya problem, cerita pada orang untuk mengharapkan simpati dan pertolongan manusia. Cerita kepada Tuhan, dia akan gerakkan orang untuk tolong saudara. Amin saudaraku. Waktu saudara berseru sama Tuhan, memang uang tidak jatuh dari langit, pertolongan tidak jatuh dari langit, tapi lewat orang lain akan menawarkan bantuan pertolongan yang membuat saudara boleh mengerti bahwa aku gak mampu, tetapi Tuhanku mampu. Dia pakai orang lain yang mampu untuk menolong saudara dan saya. Nah, waktu ditolong Tuhan, jangan suka begini. Pak, Bapak, saya lagi butuh staff nih dulu Pak. Saya lagi butuh partner bisnis dulu Pak. Saya lagi butuh ini. Lalu ditawarkan saudara, mestinya saudara tanggap. Enggak, passion saya enggak di situ. Ya lama-lama kesempatan lewat, peluang lewat, ide-ide dari orang yang ditawarkan ke kita anggap semua susah, lalu kita tidak mengalami perubahan dan kita komplain, Tuhan saya sudah berdoa, saya sudah minta pertolongan, kok nggak ada kondisi membaik Tuhan, kok tambah buruk Tuhan dan sebagainya. Nah saudaraku kasih Tuhan, di sini karena kita tidak hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Yang keempat, ya, next sekali lagi. Coba perhatikan. Rasul Paulus yang tadinya melihat beban hidupnya, persoalan hidupnya diumpamakan, diibaratkan duri dalam daging karena sangat menyakitkan. Sekarang coba lihat statementnya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan. Senang dan rela di dalam siksaan juga, senang dan rela di dalam kesukaran, senang dan rela di dalam penganiayaan, senang dan rela di dalam kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini loh saudaraku, proses itu salah satunya proses cara berpikir kita harus diproses. Katakan bersama saya, cara berpikir. Misalnya orang kasih tawaran pekerjaan. Sebelum saudara mengubah cara berpikir, saudara bilang begini, bisa tapi susah. Bisa tapi susah. Tapi kalau cara berpikir saudara sudah berubah, memang susah tapi saya pasti bisa. Nah saudaraku, jadi cara berpikir orang itu mempengaruhi respon dan keputusan dalam hidupnya. Kalau saudara belum mengubah cara berpikir saudara sulit untuk melihat pemulihan dalam hidup saudara. Apakah masalah keuangan, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Masalah rumah tangga, saya kasih contoh.
saya nyesal nikah sama dia. Saya pikir nikah sama dia, hidup saya bisa bahagia. Ternyata setelah nikah sama dia nyesel saya. Tahu gitu saya sendiri. Ini kekeliruan untuk yang sudah menikah maupun yang akan menikah ataupun yang belum menikah. Jangan menikah untuk cari bahagia. Tapi menikah untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, jadi kalau saya atau ginilah, simpel aja. Saudara punya anak-anak yang saudara sayangin, saudara ajak ke playground, saudara beli vouchernya, saudara lihat anak-anak saudara main, saudara nggak ikut main. Tapi saudara bisa ikut bahagia melihat anak saudara hai, ketawa dan dia menikmati permainan itu yang menurut saudara biasa-biasa aja. Tetapi saudara bisa merasa bahagia ketika orang yang saudara sayangi itu berbahagia. Itu membutuhkan perubahan paradigma atau pola pikir dalam hidup kita. Kalau saudara punya cara, saya kok melayani Tuhan kok gini ya? Buang waktu, buang duit, buang tenaga, sampai keluarga saya kurang saya perhatikan, usaha saya kurang perhatikan. Lalu saudara mulai, lalu saya dapat apa dari Tuhan? Tapi kalau saudara mengubah cara berpikir, saya melakukan ini bukan supaya saya diberkati, karena saya bersyukur saya sudah diberkati oleh Tuhan, karena saya mau melayani Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara memberikan persembahan, saudaraku, ya, memberi persembahan bukan supaya saudara diberkati, tetapi saudara bersyukur karena selama ini saudara sudah diberkati. Nah, karena saudara memberi dengan tulus, akibatnya, dampaknya saudara makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh kemurahan Tuhan, gereja kami di Singaraja baru setahun ini boleh punya gedung sendiri. Setelah 33 tahun jadi kontraktor, maksudnya ngontrak aja. 33 tahun ngontrak, saudaraku, dan sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena mau dijual oleh pemiliknya, disuruh beli yang nggak ada duit. Lalu kemudian ada gedung dan kemudian kita bisa beli, dan kemudian saya saksikan waktu saya pas lagi khotbah di lembah pujian, saya saksikan bahwa kas gereja tidak ada, tapi kita punya gedung sendiri. Nah, selesai khotbah ada tim hospitality-nya nemenin saya makan, dia seorang perencana keuangan. Pak, biasanya Pak, saya kan bagian perencana keuangan. Itu biasanya kalau mau buat satu proposal dan sebagainya harus ada sumber dananya. Apakah dana pribadi, apakah dari investor, apakah dari bank atau dari mana harus ada. Nggak bisa membangun tanpa tahu sumber dananya dari mana. Saya bilang gini, kalau orang bikin budgeting itu ada pengeluaran tak terduga. Normal itu, pengeluaran tak terduga. Tapi tidak ada pemasukan tak terduga. Nah, ya kan? Ini yang seringkali tidak ada di dalam fakultas ekonomi diajarkan pemasukan tak terduga. Dan saya percaya kantong saya nggak ada, tapi kantong sorga nggak pernah kosong. Karenanya oleh kemurahan Tuhan bisa berjalan, ya, dan tanpa kontraktor, karena kalau kontraktor kan nggak mungkin, Pak hari ini dana nggak ada Pak, berhenti dulu, ya nggak bisa dong. Ya kontraktor mana kan nggak ada yang mau saudara kasih Tuhan. Jadi tanpa kontraktor, tukangnya juga kalau pas ada duit kerja. Jadi itu selesainya 4 tahun. Tapi jadi juga. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidupnya tidak ada perkara yang mustahil. Seringkali rasa percaya kita itu, ya, yang membatasi semua itu. Nah, perubahan cara berpikir, saya kasih contoh sederhana. Antara iman dan percaya. Mirip-mirip. Iman dan percaya. Kalau buku tentang iman itu Ibrani. Semua. Ibrani 11 ayat yang pertama, definisi iman.
Iman adalah dasar. Katakan bersama saya, dasar. Dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti, katakan bersama saya, bukti yang tidak kita lihat. Jadi iman itu harus punya dasar dan bukti. Jadi waktu saudara dengan iman itu artinya saudara yakin. Yakin ada dasarnya, bukan yakin-yakin tanpa dasar. Yakin dasarnya apa? Kasih dan kuasa Tuhan. Katakan bersama saya, kasih dan kuasa Tuhan. Ya, itu dasarnya. Saudara tahu saudara dikasihi Tuhan dan saudara tahu Bapa di sorga punya kuasa. Itu dasarnya. Buktinya menyusul. Jadi iman itu beda ya. Jadi saudara yakin baru kelihatan buktinya. Nah kalau percaya beda. Kalau percaya orang butuh bukti sebagai dasar dia percaya. Saya ulang saudara. Kalau cuma percaya ya, dia butuh bukti. Enggak Pak, saya enggak gampang Pak. Ya, apalagi yang namanya Thomas itu. Rasul yang namanya Thomas. Enggak percaya Yesus sudah bangkit kan. Ya. Saya enggak percaya. Jadi kalau percaya itu lihat bukti dulu baru yakin. Ya. Jadi dasarnya itu ada bukti yang nyata, faktual. Baru dia yakin. Tapi iman gak yakin dulu. Yakin dengan apa? Dasarnya kasih dan kuasa Allah, baru buktinya akan dinyatakan kemudian. Kalau saudara cuma berpegangan dengan percaya, saudara tidak akan melihat mujizat itu nyata dalam hidup kita. Saya mau lihat, yaitu namanya Thomas. Saya dulu kecewa namanya, kok dikasih nama Thomas. Kok gak ada nama lain, sampai kadang-kadang saya dulu Katolik. Pastor saya, ini Thomas yang kurang percaya waktu saya masih sekolah minggu. Ini Thomas yang kurang percaya. Saya jadi merasa kok kayaknya enggak punya iman. Tapi setelah nonton film The Passion of the Christ, tubuh Tuhan Yesus hancur, bilur-bilurnya semua. Mahkota duri, bekas cambuk, luka-luka semuanya hilang waktu dia bangkit. Tapi lubang paku dan tusukan di lambung kok enggak hilangkan sekalian. Karena itu pesanan si Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Nah saudara mengasihi Tuhan, itu loh iman itu beda. Kalau orang lihat bukti dulu, baru saya yakin. Itu baru tahap percaya. Tetapi iman itu yakin, loh buktinya gak ada. Dengar baik statement saya. Fakta belum tentu sebuah kenyataan. Fakta belum tentu sebuah kebenaran. Katakan bersama saya, fakta belum tentu sebuah kebenaran. Tapi kebenaran akan memunculkan fakta baru yang bagi manusia mustahil tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, contoh ya. Orang kalau sakit cancer kayak waktu saya alami sebelum saya itu rasanya enggak mungkin sembuh. Dokter saya yang bedah digestif dia bilang, Pak pendeta, dia tahu saya pendeta. Usus manusia itu 4 layer, saya kena cancer usus ya. 4 layer. Layer pertama kena, nembus layer 2 kena, nembus layer ketiga. Kalau nembus layer keempat terjadi metastasis, penyebaran ke kelenjar getah bening, ke lever kemana. Tapi Pak pendeta punya layer ketiga stop. Saya percaya yang nyetop bukan tangan siapa-siapa, tapi tangan Tuhan sendiri. Jadi apapun masalah saudara tetap andalkan Tuhan, karena bagi manusia mustahil, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kami tetap sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak pernah ada rencana yang buruk, rencana yang jahat daripada Tuhan. Tetapi hal-hal yang menurut manusia buruk, sepanjang kami mempercayai Tuhan kami percaya lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi akan menjadi sebuah bahan baku
untuk menceritakan, untuk bersaksi bahwa bagi manusia mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tolong setiap jemaatmu di GBI Glow di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh semakin hidup di dalam iman kami, untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, Allah yang melihat persoalan adalah batu lompatan untuk melihat bahwa lewat masalah kami boleh bercerita tentang besarnya dan ajaibnya Tuhan. Tolong Pak Yangke, Bu Yanti dan seluruh tim penggembalaan di GBI Glow ini Tuhan, untuk setiap kami boleh bergandeng tangan, untuk setiap kami boleh menyatukan hati, untuk setiap kami boleh berkontribusi di setiap sisi pelayanan di gereja ini, untuk satu hal, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, biarlah firman itu yang akan membuat kami yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan tetap yakin bahwa di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan. Lagi satu kali. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Maka ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh dengan sukacita. Khususnya firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya firman ini akan Tuhan meteraikan di setiap hati kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kami ada duri di dalam tubuh kami Tuhan. Tapi itu untuk kebaikan kami Tuhan. Karena kita harus menganggap bahwa suatu cobaan itu bukanlah merupakan beban, tapi satu ujian. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan itu terjadi semata-mata hanya untuk kebaikan kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan terus pakai hamba-Nya Tuhan, Pak Pendeta Thomas Tuhan, untuk terus bisa menjadi berkat. Terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan sertai dan Tuhan lindungi dan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga bersama keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir. Kami percaya Tuhan melawat pribadi lepas pribadi itu. Dan kami percaya mereka pulang mendapat berkat firman Tuhan. Dan Tuhan juga menyertai kehidupan mereka 1 minggu ke depan, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun juga niat-niat orang jahat, dijauhkan daripada mereka semua. Segala sakit penyakit pun dijauhkan daripada mereka. Dan mereka boleh kembali lagi kumpul di tempat ini untuk kami sama-sama dapat memuji, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah terpisah dari hidup kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dia memberikan kasih karunia kepada kita. Oleh karena itu marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera Tuhan akan selalu menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah kita sudah